Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 6 yang Patris sayangi. Hari ini jumpa lagi bersama Patris di sini masih dalam materi pelajaran TIK. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 6, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, untuk hari ini Patris akan memulai materi pelajaran TIK bab 1. Ya, jadi bagi kalian yang sudah mempunyai buku, jadi buku yang Patris gunakan untuk materi TIK kelas 6 adalah terbitan dari Erlangga dengan judul Informatika, ya. Bukan TIK tapi Informatika untuk SD garing MI kelas 6 ya. Jadi tolong bagi yang sudah punya buku bisa dibuka dan disimak. Dan yang belum bisa kalian menyimak saja dan tolong untuk segera memiliki ya agar ketika Patris menjelaskan bisa mengikutinya dengan baik. Baik, anak-anakku kelas 6, Patris akan memulai menjelaskan bab 1. Bab 1 dalam hari ini Patris akan membaginya menjadi 3 pertemuan ya. Jadi yang pertama nanti Patris akan membahas tentang melakukan penghitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel ya. Baik, kita mulai. Ya. Melakukan penghitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Ya. Nah, sekarang diperhatikan. Jadi sekarang kalian sudah mempelajari program yang namanya Microsoft Excel dan yang kita pelajari adalah Microsoft Excel versi 2016 ya. Jadi bagi kalian yang mungkin di rumah sudah punya perangkat komputer ya, silahkan bisa sambil dibuka dan bisa sambil mencobanya nanti ya. Nah, baik, sebelum Patris menjelaskan sampai pada latihan soal, kalian perhatikan dulu tampilan dari program Microsoft Excel ya. Jadi tampilan ini ada beberapa bagian yang perlu kalian ketahui ya. Jadi program Microsoft Excel ini terdiri dari tampilannya ya. Jadi berbentuk seperti tabel ya, seperti kotak-kotak ya. Jadi uh, ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom. Kalau yang namanya baris ini yang ditandai oleh angka ini ya. Diawali 1 sampai banyak ya, tidak hanya sampai 23 ya. Nanti bisa kita coba ya, sampai berapakah gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kolom. Kalau kolom ini ditandai dengan huruf, yaitu A, B, C dan seterusnya. Bukan sampai U ya, tapi nanti sampai pada kolom banyak sekali nanti ya, bisa kita kita tunjukkan nantinya. Ya, ini untuk lembar kerjanya itu baris dan kolom. Ya, untuk menu-menunya sama ya. Di sini ada menu, ada toolbar gitu ya. Nah, jadi sementara kalian harus memahami dulu bagian-bagiannya, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut pada yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan pelajari rumus dan fungsi dalam Excel. Rumus dan fungsi dalam Excel ya. Perhatikan. Jadi salah satu keunggulan Microsoft Excel adalah kelengkapan fitur rumus dan fungsinya ya. Jadi rumus atau formula ya. Rumus ini sama dengan formula ya. Dan fungsi digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan penghitungan yang panjang dan rumit ya. Jadi pada Microsoft Excel ini ya, kita akan dipermudah untuk apa? Dalam melakukan penghitungan yang panjang itu bisa menjadi sedikit gitu ya, menjadi lebih mudah
dengan adanya program Microsoft Excel ini. Dan penulisan rumus diawali dengan tanda sama dengan, ya, sama dengan, ya. Nah, ini jadi harus selalu, ya, tidak boleh tidak. Karena ini syaratnya untuk menulis rumus pada Excel adalah diawali tanda sama dengan. Berikutnya, function, ya, function ini adalah fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan rumus sehingga membuat proses penghitungan jadi lebih singkat dan mudah untuk dikerjakan. Ini adalah function atau fungsi, ya. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, sekarang diperhatikan sebagai contoh kita akan menjumlahkan data berupa angka, ya. Yaitu angka 10, 20, dan 30. Nah, rumus yang kita buat dalam Microsoft Excel adalah ini diawali tanda sama dengan, ya, sama dengan kurung buka 10 ditambah 20 ditambah 30 kurung tutup. Atau, nah, kalau yang ditulis di sini adalah alamat selnya, ya. Ini alamat selnya. Jadi sama dengan A1 tambah B1 tambah C1. Ya, ini, ya. Nah, kalau sudah itu di enter, bukan sama dengan lagi, ya. Nah, penghitungan tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi yang ditulis seperti ini. Sum, ya, jadi sama dengan dulu. Sum, tulisannya sum. Sum bacanya kurung buka A1, ya, sampai dengan C1. Gitu, ya. Nah, contohnya begini. Saya tunjukkan contoh di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Excel. Nah, kita ketik pada ini yang namanya sel A1 ini, ya. Ini A1, berarti ini A, ini kolomnya A, barisnya 1. Jadi namanya adalah sel A1, begitu, ya. Nah, ini sambil belajar memahami bagian-bagiannya. Ini kita tulis angka 10 pada A1, ya. Kemudian pada B1 kita tulis angka 20 pada kolom C atau sel C1 adalah 30. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menjumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya itu harus di alamat yang lain atau harus di sel yang lain, tidak boleh di yang sudah ada angkanya, ya, harus di tempat kosong, gitu, ya. Kita klik pada kolom atau pada sel D1. Ya, jadi patut ingatkan yang namanya sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris, ya. Ini kolom, ini baris, ya. Nah, disinilah disebut dengan sel. Ini sel, ini sel, ya. Membacanya D5, gitu, ya. Ini sambil patut jelaskan bagiannya. Baik, kita berada di sel D1. Nah, untuk menjumlahkannya kita gunakan rumus yang sudah tadi dicontohkan, ya. Dengan rumus yang pertama sama dengan ini bisa kita tuliskan angka-angkanya ini. 10 ditambah 20 ditambah 30 kurung tutup. Nah, ini tidak boleh dikasih sama dengan lagi, ya. Nah, ini tekan enter. Maka hasilnya 60. Ini cara pertama, ya. Dan cara kedua, ya, sama dengan kita beri kurung buka, kemudian alamat selnya kita klik di sini, maka muncul A1. Terus kita tambahkan tanda tambah, ya, ngetik manual, kemudian klik di di B1, muncul alamatnya, kemudian tanda plus lagi, klik di sini. Nah, jangan lupa diakhiri dengan kurung tutup. Ini, ya, jadi A1 ditambah B1 tambah C1, ya, enter. Sama hasilnya 60, ya. Terus yang ketiga, ini kita menggunakan fungsi, ya, yaitu fungsi sum. Caranya kita menekan seperti biasa kita awali dengan sama dengan, kemudian tekan atau ketik, ya, sum atau sum kurung buka. Nah, ini kurung buka. Nah, kemudian number 1, number 2 dan seterusnya sama. Ini kita kalau ini tidak diklik satu-satu, ya, tapi ditekan geser. Nah, jadi A1 sampai C1.
1. Terus jangan lupa dikurung tutup. Kalau sudah ditekan enter, maka hasilnya 60. Begitu ya. Ya, kalau kalian mengikuti pasti bisa nantinya. Begitu ya. Nah, berarti lanjut. Untuk yang berikutnya, fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah beberapa bilangan tersebut adalah sum. Nah, tadi Pak Tris sudah contohkan ya. Jadi sum tadi sudah Pak Tris tunjukkan dengan cara seperti yang sudah Pak Tris praktekkan tadi. Lanjut. Fungsi dalam Microsoft Excel diantaranya adalah fungsi statistik, logika, database, dan matematika. Jadi ada 4 fungsi dalam Microsoft Excel ya. Dan fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan, di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Nah, format penulisannya adalah fungsi logika ini ya diawali tanda sama dengan, bukan petik ya, tapi tanda sama dengannya ini. Ya. Sama dengan if. Nah ini karena ini pakai logika, jadi kita gunakan if. If artinya itu jika. Ya. Jika syarat, ya, jadi if kurung buka syarat atau pernyataan, ya kemudian titik koma jawaban 1 titik koma jawaban 2. Nah ini adalah format penulisan fungsi logika. Nanti akan dicontohkan ya. Lanjut. Nah, untuk menuliskan fungsi diawali dengan mengklik ikon insert function seperti berikut ini. Ini jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ikon ini sama aja dengan kalian menekan apa? Menekan sama dengan ikon sama dengan tanda sama dengan ini. Jadi kalian klik ini, hanya bedanya adalah ketika kalian menggunakan if, kalian mengetik secara manual. Tapi kalau menggunakan function, kalian sudah apa namanya? Diberikan kotak dialog yang harus diisi nantinya. Begitu ya. Nah, ini adalah insert function. Lanjut ya. Perhatikan di sini. Nah, perhatikan contoh ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi logika ya. Jadi begini. Wulan memesan makanan di kantin. Jika di kantin ada nasi goreng, maka Wulan akan memesan nasi goreng. Jika di kantin tidak ada nasi goreng, maka Wulan tidak memesan makanan. Gitu ya. Ini gambaran dari fungsi logika. Kan begitu ya. Kalau tidak ada nasi goreng ya sudah, berarti tidak jadi pesan makanan. Gitu ya. Nah, ada nasi goreng adalah syarat untuk pernyataan yang harus dipenuhi. Ya, itu. Jadi tadi format penulisnya kan ada ya. Nah ini pernyataan harus dipenuhi. Terus memesan makanan adalah jawaban 1. Ya, jadi kalau ada nasi gorengnya jawaban 1 adalah memesan. Ya. Dan jawaban benar dimunculkan jika syarat dipenuhi. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ada nasi gorengnya, maka dipenuhi, yaitu memesan. Terus tidak memesan makanan adalah jawaban kedua atau jawaban salah ya. Jika dimunculkan jika syaratnya tidak dipenuhi ya. Jadi syaratnya tidak dipenuhi karena apa? Tidak ada, maka tidak jadi memesan makanan. Begitu ya, gambarannya seperti itu. Nah, untuk contoh bisa kita ikuti. Perhatikan di sini. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, nanti saya akan masuk ke sheet kedua ya. Jadi pada Excel ini ada digambarkan sebagai buku ya. Jadi ada buku itu ada halaman-halamannya atau lembaran-lembaran. Jadi yang pertama adalah sheet 1, yang berikutnya sheet 2 dan seterusnya. Nah, kebetulan untuk file ini ya, lembar ini hanya ada 2 yang untuk dibuat contoh ya. Jadi ini lembar 1 tadi isinya penjumlahan dan dengan menggunakan sum ya. Terus yang sheet kedua. Nah, Pak Tris sudah tuliskan biar nantinya tidak terlalu lama ya. Nah, di sini kalian yang sudah punya buku silahkan bisa melihat pada halaman 4 ya. Nah, Pak Tris sudah menuliskan di sini. Toko alat tulis Dora. Nah, di sini Pak Tris sudah menuliskan untuk macam-macamnya, pensil dan seterusnya ya. Nah, untuk harga satuan, jumlah barang dan jumlah harga.
Nah, untuk mengisikan jumlah harga ini, caranya bagaimana? Untuk menuliskan jumlah harga di sini, jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan, ya, harga satuan dengan jumlah barang. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya, ayo coba diingat-ingat, ya. Caranya itu namanya dikali, ya harus kita ketik di sini, ya. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, simbol matematika dengan simbol perkalian yang ada di Excel tidak sama ya. Jadi begini, untuk menuliskan simbol perkalian itu adalah tanda bintang. Jadi untuk menulis perkalian harus diawali dengan tanda apa tadi? Nah, untuk menulis rumus harus diawali tanda sama dengan. Sama dengan. Harga satuan, berarti ini kita klik saja. Klik, tidak usah diketik ya, diklik. Nanti akan muncul alamat selnya. Kemudian simbol perkalian ya. Nah, ini ada di angka 8 karena di atas kita tekan shift ya di keyboardnya. Kali jumlah barangnya. Jumlah barangnya ada di sel C4. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul, kita tekan tombol enter. Ya, sudah muncul ya. 10.000. Gitu ya. Nah, jadi contoh di buku sudah ada simbolnya mata uang kita ya, rupiah ya, tapi di sini belum ada. Patris belum menambahkan. Nanti di akhir ya. Nah, baik. Nah, untuk mencari berapa jumlah harga dari pulpen, langkahnya adalah sama dengan mencari jumlah harga dari pensil. Untuk memperlancar diketik satu persatu boleh ya, sama dengan harga satuan dikali jumlah barang, enter. Lagi sama dengan klik ya, harga satuan dikali jumlah barang, tekan enter. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk mempercepat, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Ini kita tekan di salah satu ya, tapi kita gunakan yang paling bawah. Ini di sudut ada kotak ya. Nah, ini kita dekatkan kursornya atau pointernya sampai muncul tanda plus. Kita tarik. Ini otomatis menjumlahkan sendiri. Gitu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mencari isinya atau mengisi dari kolom diskon. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan halaman 5. Jika jumlah barang yang dibeli itu adalah lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Ya. Nah, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, ya, maka pembeli tidak mendapatkan diskon. Ya. Nah, untuk menghitung di kolom diskon ini, ya, kita dapat menggunakan fungsi logika dalam Excel. Nah, untuk menghitung diskon pensil ini ya pada barang yang pertama ini, ya, kalian klik di sel E4. Nah, ini sel E4 ya. Gitu. Selanjutnya klik ikon, nah ini insert function. Ini insert function namanya. Klik. Nah, seperti ini ya. Maka muncul kotak dialog insert function. Nah, kalau sudah, kalian perhatikan ya. Jadi kalian bisa membuka halaman 5 di situ. Kalian cari. Kalau sudah diklik ini cari fungsi logika ya. Fungsi logika itu pakai apa tadi? If ya. Mencari. Nah, ini bisa kita naik turunkan ya. Kalau sudah kita pilih if-nya, klik. Nah, kalau sudah ditekan if, kemudian OK, ya, maka muncul seperti ini. Muncul kotak dialog function argument. Klik ikon tanda panah di kotak logical test. Ya, di mana? Di sini. Ini diklik. Nah, ya. Kalau sudah diklik logical testnya, nah, ini adalah pada
Di mana? Logical testnya itu ada di kolom atau di sel C4. C4-nya mana? Ini. Nah, C4 ya. Kemudian kita tambahkan. Ini untuk keterangannya kan jika di kolom C4 ini lebih dari sama dengan 4, maka pembeli akan mendapatkan diskon 2%. Maka kita ketik manual. Di sini C4 lebih dari sama dengan kemudian berapa? 4. Nah, ini pada logical test pertama diisi seperti ini ya. Terus yang kedua pada value atau nilai benarnya berapa? Di sini kita ketik ya. Yaitu berapa? 2%. 2% mana tanda persen? Nah, 2% kali, nah ini kali tanda simbolnya bintang. Alamat selnya D4. D4 itu mana? Nah, ini. Kali ini. Nah, D4 begitu ya. Nah, kemudian untuk yang value is false atau yang salah ini kita isi dengan 0 ya. Karena tidak ada pilihan ya. Di sini hanya menyebutkan bahwa yang nilainya itu lebih dari 4 maka mendapatkan diskon. Kalau tidak ya tidak, berarti 0 begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, ketemu ya. Diskonnya adalah 2%. 2% itu dari apa? 2% dari harga ini, jumlah harga, maka menjadi 200. Jadi diskonnya itu 200. Karena jumlah barang yang dibeli itu 5 ya. Tadi kan syaratnya kalau lebih dari 4 maka dapat diskon. Nah, ini sudah 5 berarti dapat diskon. Diskonnya adalah 2%. 2% dari jumlah harga. Jumlah harganya adalah 10.000. Maka 2%-nya 10.000 adalah 200 ya. Maka potongannya adalah atau diskonnya adalah 200. Nah, untuk mengisi pulpen dan seterusnya ya, bisa kalian lakukan dengan cara cepat, dengan cara klik. Ini namanya fill handle ya. Kalian letakkan di sudut kanan bawah ini, di kotak ini kan ada kotak nih ya. Sampai muncul tanda plus, kita klik, tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kenapa yang muncul kok hanya dua barang saja, pensil dan penggaris? Ya, karena yang lain itu tidak memenuhi syarat ya. Jadi yang memenuhi syarat ini adalah yang di lebih 4 dan lebih dari 4 ya. Gitu ya. Jadi lebih dari sama dengan 4 maksudnya ya. 4 berarti kan termasuk, maka dapat diskon. 5 juga lebih dari 4, maka dapat diskon. Gitu ya. Selain itu tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari harga bersihnya. Untuk mengisi harga bersih di sini, ya, bagaimana caranya? Ya, tentunya adalah jumlah harga dikurangi diskon atau potongannya, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan pengurangan. Caranya diawali dengan tanda sama dengan, ingat ya, penulisan rumus selalu diawali tanda sama dengan. Alamatnya diklik, kemudian dikurangi, ya, jadi sel D4 dikurangi E4. Kita enter. Nah, ketemu ya, 9.800. Nah, setelah itu kita cari yang lain. Boleh diketik satu-satu, boleh caranya kita fill handle ya. Tarik seperti ini. Nah, ini otomatis muncul harganya ataupun yang harus dibayar dari harga bersihnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mengisikan pada kolom ini, jumlah total, kemudian pembayaran, dan kembalian. Nah, gini. Jadi,
Untuk mengisi jumlah total di sini, kita akan menjumlahkan semuanya dari barang-barang yang sudah dibeli ya. Ini akan kita jumlahkan. Caranya, ingat tadi sudah Bapak jelaskan di awal, untuk menjumlahkan beberapa bilangan kita bisa menggunakan fungsi sum ya. Jadi caranya bagaimana? Bisa kita gunakan sama dengan, atau kita ketik manual ya. Tapi kalau menggunakan fungsi juga bisa. Caranya sama. Ini diklik di sini, pilih insert function, pilih sum. Ini ada sum ya. Kita oke. Nah, kemudian untuk numbernya, jadi dari sel berapa ke berapa, nah, kita boleh klik di sini, terus tekan. Nah, di blok ini, setelah itu tekan OK. Nah, ini jumlah totalnya ya. Nah, kemudian kita kebetulan punya uangnya apa? Yang kita bayarkan tidak ada uang yang pas ya, sehingga kita bisa menggunakan uang yang ada gitu ya. Misalkan kita bayar menggunakan uang 130.000 misalkan, atau 150.000 juga boleh. Tapi kita sesuaikan dengan yang ada di contoh 130.000 ya. Nah, enter. Ini ketik manual ya. Nah, yang di sini kita gunakan rumus lagi. Caranya ya. Jadi kalau jumlah yang kita bayar adalah 114.064, nah kita bayar menggunakan uang 130.000, maka kita kurang. Caranya sama dengan ya ini, uangnya yang kita bayarkan ya, kemudian dikurangi jumlah yang kita bayar. Ya. Jadi F13 dikurangi F12. Gitu ya. Nah, kalau sudah tekan enter, maka uang kembaliannya adalah ini, 15.936. Nah, gitu ya. Ya, sudah ketemu hasilnya. Kemudian Patris tadi ingin menambahkan simbol rupiah ya. Nah, kita blok dulu. Yang kita blok, yang kita tambahkan. Kalau jumlah barang jangan, nanti ini muncul rupiahnya juga. Jadi ini kita blok. Ini juga kita blok. Ini juga kita blok. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan simbol rupiah. Caranya, kita klik format, kemudian format cell. Nah, ini kita pilih currency ya. Currency itu mata uang, pilih rupiah. Kemudian decimal place-nya ini di belakang angka biasanya kan kalau rupiah ada 0,00-nya ya. Berapa nolnya? 2 kita tambah. Itu 2. Kalau sudah oke. Nah, muncul seperti ini ya. Iya, jadi untuk penjelasan Patris seperti itu. Jadi cara menggunakan atau menghitung menggunakan rumus pada program Microsoft Excel. Sekarang kembali ke PowerPoint. Nah, kalau sudah, Patris lanjut. Program Microsoft Excel pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Ya. Jadi itu saja yang Patris sampaikan. Kurang dan lebihnya Patris mohon maaf. Ya, Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.